Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, jurnalisme kelas A yang beranggotakan Aprilia Maliana Devi, Nurlaili, Sabala Ayonero, dan saya Zulfalaila Alfia Rizky akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu analisis belajar pada media massa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian Belajar News. Belajar adalah berita ringan atau soft news yang menarik perhatian pembaca dan sisi-sisi kemanusiaan dan human interest merupakan aspek yang paling dominan dalam penulisan Belajar. Penulisan Belajar menjadi sarana untuk mengembangkan gaya tulisan yang lebih menarik, menghibur, ringan, cair, dan awet atau tetap aktual. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari koran cetak yang berjudul 5 Dokter Pejuang COVID-19 Terima Penghargaan. Jenis belajar ini adalah biografi. Sesuai dengan judulnya, dokter-dokter ini merupakan pahlawan kemanusiaan. Judul dari berita ini akan menarik perhatian orang dan akan membaca berita. Di sini penulis menulis judul yang berupa prestasi dari para dokter pejuang COVID yang gugur. Orang lain pasti akan tertarik dengan bagaimana perjuangan para dokter ini. Selanjutnya, lead yang digunakan adalah lead ringkasan yang mengandung unsur WHO, yaitu Rektor Unisula Semarang Dr. Andes Bejo Santoso MTPHD memberikan penghargaan sebagai pahlawan kemanusiaan kepada 5 dokter alumni Fakultas Kedokteran Unisula yang gugur dalam perjuangan menanggulangi COVID-19. Nah, secara keseluruhan, tulisan dalam berita ini menarik. Penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca dan menjelaskan alurnya dari awal sampai akhir dengan rapi. Oke, selanjutnya yaitu berita dari jawapost.com yang berjudul Saat Pandemi COVID-19, mereka melakukan coblosan dari tempat karantina. Dan berita ini dibuat pada tanggal 10 Desember 2020 dan setelah kami analisis, hasil analisis kami yaitu berita ini menggunakan jenis feature index karena berita ini memberikan detail dari kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat coblosan di tempat karantina ini dan secara lengkap dan berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara. Dan selanjutnya yaitu lead yang digunakan pada berita ini yaitu lead deskriptif karena jurnalis menggambarkan peristiwa pada awal feature dan jurnalis di sini mengawali berita ini dengan cara menggambarkan apa saja yang dilakukan pada saat coblosan di tempat karantina. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berita selanjutnya ada berita yang berjudul Lahan Terkena Proyek Tol Solo sampai Jogja, ada warga yang akan dapatkan ganti untung 9 miliar. Hasil analisis berita ini, yang pertama ada future. Future-nya itu menggunakan human interest karena berita ini mengutamakan kemanusiaan. Kemudian ada lead-nya menggunakan deskriptif karena lead-nya itu menjelaskan gambaran terhadap berita ini. Kemudian ada 5W plus 1H. Yang pertama ada what. What-nya itu proses pengadaan tanah untuk proyek tol Jogja sampai Solo. Who-nya itu adalah warga. Where-nya itu terjadi di Kalasan Sleman. When-nya itu pada hari Jumat 14 Desember 2020. Why-nya itu karena terkena proyek di tol Solo sampai Jogja sehingga warga akan mendapatkan ganti untung sebesar 9 miliar. Baik, untuk berita selanjutnya adalah jadi ajang pembibitan peselancar. Menyaksikan talenta muda selancar menari di ombak Pelabuhan Ratu. Baik, hasil analisis dari berita ini adalah jenis feature-nya adalah in-depth, lalu jenis lead-nya adalah lead pasak. Kenapa berita ini adalah jenis feature in-depth? Karena dari berita ini data-datanya didapatkan dari wawancara yang mendalam oleh beberapa narasumber yang sudah ditemui. Lalu untuk 5W1H-nya yang terdapat dalam berita ini adalah yang pertama what, kompetisi selancar di pantai Pelabuhan Ratu. Kemudian who, di sini ada dua narasumber yaitu Hikmal Maulana serta Dede Suryana. Dede Suryana sendiri adalah yang menyelenggarakan
kompetisi ini, selanjutnya where, ini ada di Pelabuhan Ratu, Pantai Karangpapak, Desa Karangpapak. Dan when, kompetisi ini berlangsung pada tanggal 29 Desember 2020. Lalu mengapa kompetisi ini dilaksanakan? Itu untuk mencari bibit-bibit peselancar serta sarana edukasi lingkungan, serta how. Kompetisi ini dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama adalah kategori U12, U16, serta tag team. Lalu berita ini menurut saya cukup menarik ya, karena dari lead-nya sendiri membuat pembaca menjadi tertarik untuk membaca lebih berita ini. Selanjutnya, berita yang selanjutnya adalah Yogyakarta dan keistimewaannya. Jenis feature ini adalah human interest, karena di sini dijelaskan keunikan-keunikan dari kota Jogja sendiri dan juga sangat menarik ya tentunya beritanya. Lalu jenis leadnya adalah kontras, karena di sini dijelaskan arus perkembangan zaman yang melindas semua peradaban dan kebudayaan ternyata tidak membuat kota Yogyakarta keriput terbawa umur ditinggal zaman. Nah, lalu jenis leadnya kontras, lalu 5W1H-nya adalah kota Yogyakarta yang tidak pernah sepi. Lalu who, di sini ada 2 narasumber yang dimintai keterangan, yaitu Sarwo Sudarmo serta Vivi, pengunjung kota Jogja. Lalu where, ini di kota Yogyakarta, tepatnya di Malioboro. Mengapa kota Jogja tidak pernah sepi? Karena banyak perpaduan khas dan unik gaya Jogja yang menjadi ciri khas dan tradisional kota Jogja yang tidak hilang. Lalu, bagaimana suasana Malioboro ini tidak pernah sepi pengunjung, terutama pada malam hari. Sumber beritanya ada di situ. Baiklah, berikut presentasi dari kelompok 8. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.